Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anastasia Fatalvianita dari kelas 12 MIPA 1 absen 7. Di sini saya akan melaksanakan ujian praktek matematika minat, yaitu menyelesaikan masalah mengenai nilai maksimum, nilai minimum, selang pemonotonan fungsi, dan kemiringan garis lingkung, serta titik belok dan selang ketepungan kurva fungsi trigonometri. Jadi yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi untuk fungsi cos X atau sin X, nilai maksimalnya itu adalah 1 dan nilai minimumnya itu min 1. Ini ada contoh soal untuk 0 kurang dari X kurang dari 360 derajat, tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi berikut. Fx sama dengan 2 sin X. Nah, seperti yang saya katakan tadi, untuk fungsi sin X dan cos X itu nilai maksimumnya itu 1 dan nilai minimumnya itu min 1. Nah, jadi karena ini sin X berarti nilai minimumnya itu kita tinggal kalikan saja koefisiennya 2 dikali nilai minimumnya itu kan min 1. Jadi nilai minimumnya itu sama dengan min 2. Nah, untuk nilai maksimumnya itu sama saja dengan kita kalikan koefisiennya dengan nilai maksimum dari fungsi sin X yaitu 1. Jadi nilai maksimumnya sama dengan 2. Nah, untuk bentuk yang kedua yaitu bentuk A sin X ditambah B cos X. Untuk mengetahui nilai maksimumnya itu akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan untuk nilai minimumnya itu tinggal ditambahkan tanda negatif saja di depannya. Nah, di sini ada contoh soal untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 360 derajat, tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi Fx sama dengan sin X ditambah akar 3 cos X. Nah, untuk menentukan nilai maksimum dan minimumnya kita tentukan dulu A dan B-nya. Di sini A dan B itu kan merupakan koefisien dari fungsi trigononya. Di sini koefisien dari sin X-nya itu kan 1 dan koefisien dari fungsi cos X-nya itu akar 3. Tinggal kita masukkan saja ke dalam rumusnya. Akar A kuadrat ditambah B kuadrat. 1 kuadrat itu kan 1 ditambah akar 3 kuadrat itu 3. Jadi 1 tambah 3 sama dengan 4. Akar 4 itu adalah 2. Ini nilai maksimumnya. Untuk nilai minimumnya itu kan sama saja, tinggal di depannya itu diberi tanda negatif. Jadi nilai minimumnya itu sama dengan min 2. Selain dengan dua cara tadi, untuk menentukan nilai maksimum dan minimum itu bisa didapat dengan f aksen X sama dengan 0. Jadi nanti kalau ada fungsi itu diturunkan dulu ke turunan pertama, setelah itu disama dengan 0. Nanti kalau sudah ketemu dengan nilai X-nya itu disubstitusi ke fungsi awalnya. Materi kedua yang saya bahas di sini adalah pemonotonan fungsi trigonometri. Pemonotonan fungsi trigonometri itu juga bisa disebut dengan fungsi naik dan fungsi turun. Jika f aksen X lebih dari 0, maka fungsi akan naik. Sedangkan jika f aksen X kurang dari 0, maka fungsi akan turun. Ini ada contoh soal, tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi trigonometri fx sama dengan cos X pada interval 0 sampai 360 derajat. Nah, yang pertama yaitu tentukan dulu turunan pertama dari fungsi fx-nya. Di sini kan fungsinya cos X. Turunan pertama dari fungsi cos X itu adalah min sin X. Kemudian yang kedua yaitu menentukan pembuat 0, atau di sini kita itu menentukan nilai stasionernya. Jadi diturunkan terlebih dahulu, setelah itu disama dengan 0. Di sini kan turunan pertamanya min sin X, dimasukkan ke dalam sini disama dengan 0. Di sini sama-sama dibagi min 1. Jadi ini minnya hilang dan min 1 dikali 0 itu kan 0. Jadi sama saja. Nah, di sini sin X sama dengan 0. Sin yang bernilai 0 itu ada 3 nilai, yaitu 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Kemudian yang ketiga, kita menguji nilai dari turunannya. Kita gambar dulu garis, terus kita berikan nilai stasionernya.
0, 180, dan 360. Kemudian dari interval 0 ke 180 kita ambil contoh 30 derajat dan dimasukkan ke turunan pertamanya. Min sin 30 itu min setengah, yang berarti bernilai kurang dari 0, yang dimana jika kurang dari 0 maka fungsi tersebut akan turun. Nah, untuk interval 180 sampai 360 kita ambil contoh 210. Min sin 210 itu adalah setengah, yang artinya bernilai positif, dan jika bernilai positif atau lebih dari 0 maka fungsi tersebut akan naik. Jadi dari fungsi cos X itu akan turun pada interval 0 sampai 180 derajat, dan fungsi tersebut akan turun pada interval 180 sampai 360 derajat. Untuk materi yang ketiga yaitu kemiringan garis simbol atau bisa disebut juga dengan gradien yang dilambangkan dengan M. Jadi untuk persamaan garis simbol itu Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Untuk mencari gradiennya itu nanti diturunkan ke turunan pertama terlebih dahulu. Setelah itu nilai aksis atau nilai X yang diketahuinya itu disubstitusikan ke turunan pertamanya. Contoh soal, tentukan garis simbol kurva Y sama dengan sin 2X min I per 6 dx I per 2. Nah, langkah pertama yaitu menurunkan keturunan pertama dari fungsi pertamanya. Turunan dari fungsi sin fx, ini kan fungsi, itu kita turunkan dulu yang berada di dalam kurung. Ini kan turunannya sama dengan 2. Nah, dikalikan menjadi koefisiennya 2 cos, dan x-nya di sini itu ditulis kembali. Setelah sudah diturunkan keturunan yang pertama, baru di sini kita substitusikan nilai x yang diketahui di sini. Jadi x di sini itu dimasukkan ke x yang ada pada turunan pertamanya. Jadi 2 cos 2, x-nya diganti dengan x yang ada di sheet ini. Nah, setelah itu dikurangi dengan pi per 6. Ini kan dicoret, jadi tinggal pi saja. Pi dikurangi pi per 6 jadi 5 per 6 pi. 5 per 6 pi itu sama dengan 150. Cos 150 sama dengan min setengah akar 3. Di sini 2 nya dicoret, jadi min 3. Keempat yaitu titik belok. Untuk mengetahui titik belok, jika ada suatu fungsi diturunkan dulu ke turunan pertama, setelah itu diturunkan lagi. Nah, turunan keduanya itu disama dengan 0. Setelah itu jika sudah diketahui nilai x-nya itu disubstitusikan ke fungsi yang pertama, fungsi awalnya. Di sini contoh soalnya yaitu f x sama dengan cos x ditambah 2 dengan interval 0 kurang dari x kurang dari 2pi. Tentukan titik belok. Yang pertama yaitu turunkan ke turunan pertamanya. Turunan dari cos x ditambah 2 itu sama dengan min sin x, terus diturunkan lagi. Jadi turunan keduanya itu min cos x. Setelah itu disamadengankan dengan 0. Di sini min cos x sama dengan 0. Di sini kita kalikan dengan min 1. Jadi ini jadi cos x. Setelah itu min 1 kali 0 sama dengan 0. Cos yang bernilai 0 itu ada dua nilai yaitu 90 dan 270. Jika sudah ketemu dengan nilai x-nya, itu kita substitusikan ke persamaan awalnya, ke cos x ditambah 2 ini. Nah, di sini cos x ditambah 2 ini yang diganti ke x1-nya, yaitu cos 90 ditambah 2. Cos 90 itu 0, ditambah 2 sama dengan 2. Jadi titik belok yang pertama itu 90 derajat, 2. Kemudian yang kedua itu cos x ditambah dengan 2, ini x2 nya 270, cos 270 itu 0 ditambah 2 sama dengan 2. Jadi titik belok yang kedua adalah 270,2. Nah, yang terakhir selang kecekungan fungsi trigonometri. Nah, selang itu juga bisa dimaksud dengan interval. Maka yang pertama itu kita ketahui dulu, kita cari dulu nilai stasionernya didapat dengan f aksen x itu disamadengankan dengan 0. Kemudian nilai stasioner itu memiliki dua jenis yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Jika nilainya itu maksimum maka kurvanya itu akan cekung ke bawah. Nah, jika nilainya itu minimum maka akan cekung ke atas seperti ini.
Nah, untuk rumus batas kecekungan yaitu turunan keduanya itu disamakan dengan nol. Untuk contoh saat di sini, itu tentukan interval di mana fungsi cekung ke atas dan ke bawah pada fungsi fx sama dengan sin x. Dalam interval 0 derajat kurang dari x kurang dari 360. Kita turunkan dulu ke turunan yang pertama, yaitu sama dengan cos x, kemudian diturunkan lagi, jadi turunan keduanya adalah min sin x. Setelah menentukan turunan keduanya, baru kita mencari batas kecekungan, yaitu turunan keduanya itu sama dengan 0. Jadi min sin x di sini sama dengan 0. Sama seperti sebelumnya, itu dikalikan min 1. Jadi sin x min 1 dikali 0 itu 0. Sin x yang bernilai 0 itu adalah 0 sama 80 dan 360. Kemudian di sini kita membuat garis bilangan dengan x-nya itu 0, 180 dan 360. Antara 0 dengan 180 kita ambil contoh 30 derajat dan kita substitusikan ke sini. Min sin 30 derajat itu adalah min setengah. Jadi berarti kan hasilnya min. Otomatis yang di sini itu bernilai positif. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika nilainya itu min atau minimum itu akan cekung ke bawah, ya, dan sebaliknya jika bernilai positif itu maka akan cekung ke atas. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Bu Maria. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.